Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Ardi, NPM 2104 2010 3008. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang hukum persaingan usaha, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Langsung ke materi. Hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha telah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal tersebut dibuat karena sebelumnya di dunia usaha banyak diwarnai oleh pelaku usaha yang tidak sehat, dengan melakukan perilaku yang merugikan pihak lain seperti penguasaan pasar, diskriminasi, dan persekongkolan. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 dibuat untuk mengatur tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Tujuan dari dibuatnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang kedua, iklim usaha yang sehat. Yang ketiga, mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dan yang terakhir, efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha. Next. Substansi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995. Yang pertama, perjanjian yang dilarang. Yang kedua, kegiatan yang dilarang. Yang ketiga, posisi dominan. Yang keempat, KPPU. Dan yang kelima, penegakan hukum dan lain-lain. Perjanjian yang dilarang berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Yang pertama, perjanjian oligopoli. Yang kedua, perjanjian penetapan harga. Dan yang ketiga, perjanjian pemboikotan. Dan yang keempat, resale price maintenance. Dan yang kelima, predatory pricing. Dan yang keenam, perjanjian diskriminasi harga. Dan yang terakhir, pembagian wilayah. KPPU sendiri yaitu merupakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Tujuan dari KPPU sendiri yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Dan yang kedua, iklim usaha yang sehat. Dan yang ketiga, mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Dan yang terakhir, efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha. Tugas KPPU sendiri yaitu melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dilarang. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dilarang. Dan yang ketiga, melakukan penilaian terhadap adanya tindakan penyalahgunaan posisi yang dominan. Wewenang KPPU sendiri yaitu menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha. Yang kedua, melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran. Yang ketiga, melakukan penyelidikan atau pemeriksaan kasus. Yang keempat, menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha. Yang kelima, memanggil dan menghadirkan saksi ahli, dan pihak lain. Yang ketujuh, meminta bantuan penyidik. 8. Mendapatkan meneliti atau menilai surat dokumen atau alat bukti. Dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan adanya tindakan kerugian pelaku usaha atau masyarakat, menjatuhkan sanksi, dan memberikan keputusan komisi kepada pelaku usaha. Pengecualian yang dikecualikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, haki, waralaba, dan standar teknis. Dan yang ketiga, keagenan atau yang biasa disebut tanpa perjanjian tertutup atas harga. Dan yang keempat,
penelitian atau standar hidup. Yang keenam perjanjian internasional, dan yang ketujuh ekspor, dan yang kedelapan itu UKM atau unit usaha kegiatan masyarakat, dan yang ke-9 koperasi bagi kepentingan anggota, dan yang terakhir menyangkut hajat hidup orang banyak atau undang-undang. Demikian presentasi atau materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.